Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan waktu yang sedikit ini untuk senantiasa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Kita akan sama-sama naikkan pujian, tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu hadapi gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu hadapi gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus
Yesus sertaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami yakin penyertaan-Mu sempurna bagi umat yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Kita harus senantiasa bersyukur sebab Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang mengerti dalam setiap kehidupan umatnya yang mengasihi Tuhan, yang senantiasa berharap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama pujikan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman Allah, Tuhan urapi hamba-Mu sebentar dengan hikmat-Mu, urapan wibawa kuasa-Mu, sehingga berita kebenaran firman Allah boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami di akhir zaman ini, untuk senantiasa siap sedia berjaga berdoa untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah ada di ambang pintu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat kami, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan, doa kami kepada Allah Bapa di sorga, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kembali kita akan belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang terpelihara sempurna. Haleluya. Terpelihara sempurna. Kita akan baca ayatnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Terpelihara sempurna. Haleluya. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kita semua. Tuhan sudah menyediakan semuanya buat kita. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus terus membaca firman supaya kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang sudah kita pelajari, kita sudah belajar tentang Immanuel Maranatha dalam Matius 28 ayat 20,
Dia terus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dia terus memberikan janji-janjinya yang luar biasa kepada kita kalau kita terus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita baca di dalam 1 Tesalonika, kalau kita lihat dimulai ayat 1, di situ dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Kita juga sudah pernah belajar tentang kepastian kedatangan Kristus. Pasti. Haleluya. Bagaimana sikap hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini? Tuhan sudah berjanji kepada kita, Dia akan terus menyertai sampai kepada akhir zaman, Immanuel, Maranatha, dan Dia terus mengingatkan kita tentang kepastian kedatangan Kristus. Haleluya. Bahkan di dalam Yohanes 12 ayat 28 kita juga sudah belajar bahwa itu yang menjadi doa kita. Bapa, muliakanlah namamu. Apa yang kita hadapi saat ini? Apapun yang kita hadapi, doa kita adalah Bapa, muliakanlah namamu. Dan Allah Bapa akan memuliakannya. Dan memuliakannya lagi pada saat kedatangannya yang kedua. Kristus sudah datang pertama kali untuk menebus dosa kita semua. Kristus naik ke sorga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita semua. Haleluya. Dia menyiapkan semuanya untuk kembali menjemput kita. Sebab itu kita harus terus memiliki sikap hidup berjaga-jaga, terus sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Kalau kita tahu Allah Bapa berfirman hanya satu firman-Nya, yaitu dengarkanlah Dia. Haleluya. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Itu firman dari Allah Bapa. Kalau Allah anak, kita tahu bahwa Allah anak berfirman, bertobatlah, kerajaan sudah dekat. Itu firman dari Allah anak, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat itu artinya percaya kepada Tuhan sepenuh bahwa Dia adalah juru selamat kita. Haleluya. Kita bisa menerima keselamatan hanya anugerah yang kita terima dengan iman. Haleluya. Bagaimana dengan Roh Kudus, Allah Roh? Allah Roh bersama dengan pengantin perempuannya. Perkataan yang disampaikan adalah marilah. Haleluya. Itu ada di Wahyu 22 ayat 17. Marilah. Haleluya. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita harus banyak membawa jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Kepada siapapun yang kita jumpai, kita beritakan firman keselamatan. Itu yang paling perlu. Tugas kita selama kita masih hidup di dunia ini. Haleluya. Selanjutnya dikatakan ayat 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita harus terus hidup dalam terang. Dia memelihara kita dengan sempurna. Kita harus terus mengikuti firman-Nya. Untuk hidup di dalam terang, tidak ada yang sulit. Di dalam Yohanes 12 ayat 36 dikatakan, percayalah kepada terang itu. Percayalah kepada firman. Maka kita akan menjadi anak terang. Jadi bagaimana caranya bisa hidup jadi anak terang? Caranya cuman percaya. Percayalah kepada terang. Terang itu firman, baca firman. Haleluya.
Kita punya waktu 24 jam, banyak sekali. Bagaimana kita memakai waktu kita. Baca firman, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Kolose 1 ayat 9. Mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Banyak orang yang tidak tahu kehendak Tuhan karena tidak mau membaca firman. Mari kita terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ini kita sudah belajar, kita ulangi lagi supaya kita terus berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Kita harus terus sadar. Berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Haleluya. Kita mempunyai pengharapan yang mulia. Bahkan kita harus memiliki ketekunan pengharapan yang mulia. Itu ada di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3 dan ayat 10. Di situ dikatakan kita harus memiliki ketekunan pengharapan. Haleluya. Kita tidak boleh salah menaruh pengharapan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 dikatakan kita harus meletakkan seluruh pengharapan kita atas kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Haleluya. Ayat 8 dikatakan tetapi kita, ayat 9 sekarang, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan ayat 9 di sini dikatakan Allah menetapkan kita untuk beroleh keselamatan. Keselamatan bukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu selama kita hidup, kita harus hidup mengandalkan Kristus. Benar-benar mengandalkan Kristus. Yeremia 17 ayat 5-8. Kita tidak boleh salah menaruh pengharapan. Kita harus mengandalkan Kristus, menaruh pengharapan seluruhnya kepada karya Kristus di kayu salib. Dia sudah mati untuk kita. Dia sudah menebus dosa kita. Bahkan saat ini kita belajar bahwa kita semua terpelihara sempurna. Haleluya. Sebab itu kita harus terus bersyukur. Saya terus mengingatkan jangan bersungut-sungut ya. Jadi anak Tuhan itu jangan bersungut-sungut. Ternyata waktu saya terus belajar dari Kejadian sampai Wahyu, ternyata bersungut-sungut itu suatu perkara yang sangat jahat. Bersungut-sungut itu termasuk pemberontakan. Haleluya. Tuhan paling tidak senang dengan anaknya yang suka bersungut-sungut. Karena Tuhan sudah melakukan semuanya. Kalau kita lihat mulai Kejadian, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Baru Tuhan menciptakan manusia. Mari kita memiliki cara hidup yang benar. Haleluya. Yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Haleluya. Kita harus betul-betul menjalani hidup dengan bersyukur. Kenapa banyak orang yang merasa hidup itu berat? Karena mereka menjalankan hidup. Haleluya. Di dalam Kejadian 6 ayat 12 di situ ada kata menjalankan hidup. Kalau seseorang itu kalau sudah ditebus, dia tidak lagi menjalankan hidup, tetapi menjalani hidup. Menjalani hidup ada di dalam Kejadian 2 ayat 15. Semuanya sudah disiapkan. Dan Adam dan Hawa di situ mengusahakan dan memelihara taman. Semuanya sudah disediakan. Jadi arti mengusahakan di situ artinya memelihara yang sudah disediakan Tuhan.
Memperjuangkan keselamatan artinya memelihara keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Itu menjalani hidup. Bedanya orang yang menjalankan hidup dan menjalani hidup adalah orang yang menjalankan hidup itu sering bersungut-sungut, merasa hidup itu sangat berat karena mereka berusaha menjalankan dengan kekuatan diri sendiri. Mari kita bergantung sepenuh dengan Roh Kudus, dengan firman Allah, kita hidup terus oleh iman. Hanya 3 ini terus ya, firman Allah, Roh Kudus, iman. Dan 3 ini kita pakai semuanya untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Bertobat tadi artinya percaya Yesus sebagai juru selamat dan menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Itu artinya bertobat. Kalau Allah Bapa bilang dengarkanlah, itu artinya dengarkanlah firman. Haleluya. Dan kita sebagai pengantinnya, kita terus membawa jiwa pada Tuhan. Bersama Roh Kudus kita katakan marilah. Wahyu 22 ayat 17 tadi dikatakan marilah. Siapa yang mau air kehidupan diberikan dengan cuma-cuma. Haleluya. Baru-baru ini seorang teman saya mendapat hadiah Honda Brio. Rasanya senang ya, kita sebagai teman juga ikut senang. Tetapi apakah kita menyadari bahwa kita sudah memperoleh berkat keselamatan yang luar biasa dalam hidup kita? Banyak anak Tuhan yang kurang sadar bahwa kita telah menerima sesuatu yang luar biasa. Ada lagi mungkin ada seorang yang menerima warisan yang besar. Ada yang bilang, wah aku kok nggak terima warisan seperti itu ya. Apakah kita juga lupa bahwa kita sudah menerima sorga yang mulia? Kalau kita terus bisa melihat, mengarahkan pandangan hidup kita kepada yang kekal, kepada yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, tidak akan keluar persungutan dalam hidup kita. Tidak akan keluar mengasihani diri sendiri, tapi kita terus bersyukur. Kita sudah belajar sampai berkali-kali tentang thankfulness is forgiveness. Terus limpah dengan syukur, Kolose 2 ayat 7. Hati yang limpah dengan syukur karena kita sudah diampuni. Haleluya. Dan orang yang sudah diampuni, orang itu juga bisa mengampuni seperti Yesus sudah mengampuni kita. Haleluya, hidupnya akan penuh kasih. Kalau lihat orang, lihat siapapun, yang dipikirkan adalah keselamatan jiwanya. Haleluya. Mari kita terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita masuk ayat 12, ayat 1-11 sudah pernah kita pelajari saat kita belajar kepastian kedatangan Kristus. Saya ulangi lagi sebelum masuk ayat 12 karena banyak hal yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Mari kita terus bersyukur karena Dia sangat mengasihi kita. Ayat 12. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras. Di sini ada bekerja keras. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 10 itu ada bekerja keras. Kita harus bekerja keras, tapi bukan kerja paksa. Beda ya. Kerja keras dan kerja paksa beda. Kalau kerja paksa waktu orang Israel di Mesir itu kerja paksa. Tetapi kalau kita bekerja keras itu kasih karunia yang bekerja di dalam kita. Itu ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Haleluya. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi bekerja keras di sini apa? Semua ada dalam firman. Firman Allah ini luar biasa. Semuanya lengkap diterangkan di firman. Jadi kalau belajar firman, sebetulnya kita sudah nggak perlu buka kamus. Karena semua definisi sudah ada di firman. Semua keterangan ada di firman. Dan firman ini satu kesatuan yang luar biasa, saling menerangkan, saling melengkapi. Bekerja keras di sini memimpin dalam Tuhan. Kalau hidup kita
terus memimpin orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai orang tua, kita memimpin anak untuk hidup takut akan Tuhan, memimpin dalam Tuhan. Haleluya. Kalau saya sekarang sudah selesai semua ya, anak-anak sudah berumah tangga semua, saya bersyukur mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Dan di situ orang tua itu punya tugas terus berdoa, memimpin dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, memimpin dan menegur. Haleluya. Tentu saja kalau kita memimpin dan menegur, sebelum memimpin dan menegur orang lain, kita harus memimpin hidup kita sendiri, menegur hidup kita sendiri. Harus hidup yang betul-betul serius ya. Jadi baca firman Tuhan itu juga harus serius. Saya kalau terima pesan di SMS dari anak-anak saya, nggak pernah saya baca itu cuma sekali ya. Biasanya saya baca 1 kali secara cepat, kemudian akan saya ulangi lagi, baca lagi maksudnya apa. Begitu juga dengan baca firman, kita harus terus perhatikan apa maksud Tuhan. Haleluya. Saat kita baca firman, kita harus tahu bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik. God's will is the highest ultimate good. Semua kehendak Allah itu yang terbaik untuk kita. Sebab itu kita belajar berdoa, jadilah kehendakmu. Karena kehendak Tuhan itu yang terbaik. Haleluya. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Jadi anak Tuhan itu sebetulnya nggak ada anak Tuhan yang nganggur ya. Saat kita berdoa, membaca firman, mendoakan siapa yang perlu kita doakan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kita terus memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Haleluya. Kita kalau mendengar kesaksian, mendengarkan teman-teman kita terus ikut bersyukur. Barusan ini saya mendengarkan kesaksian dari seorang teman saya punya seorang teman yang jadi atlet ski air ya. Dia menyaksikan pada tahun 2015 dia mengalami kecelakaan ya. Waktu bisnya ke Bali, ada pertandingan ski air di Bedugul di Bali. Karena harusnya berangkat jam 3 sore tapi nggak jadi jam 3 sore, jadi berangkat malam. Jadi sopirnya ngantuk ya. Jadi waktu di negara itu jalan lurus, jalannya belok dikira lurus. Dan sopirnya langsung banting setir, tapi ban belakang sudah masuk jurang. Dan bis itu terguling 3 kali ya di jurang. Haleluya. Tuhan memelihara dengan sempurna. Saat saya menyiapkan terpelihara sempurna, saya mendengar kesaksian yang luar biasa. Guling 3 kali dan sempat dijahit tumitnya ya, tumitnya sampai harus dijahit, jalannya sampai pincang ya. Dan mereka semua mikir grup dari Jatim akan kalah. Tetapi saya tanya, apakah kamu terus pertandingan dalam keadaan seperti itu? Iya, saya terus ikut pertandingan demi Jawa Timur ya. Dan dalam keadaan seperti itu masih bisa memperoleh emas. Saya bilang Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan pasti punya maksud itu terjadi tahun 1983 kejadiannya. Tahun 1983, jadi sudah 37 tahun. Sekarang dia sampai sekarang dia dalam pelayanan melayani Tuhan, sudah punya anak, mantu, cucu untuk jadi berkat. Haleluya, dalam keluarganya. Haleluya. Bagaimana kita? Kalau untuk membela Jatim aja sampai pincang, sampai bayangkan kaki ya, ski air harus kena air. Dan dalam keadaan seperti itu, padahal lukanya itu masih berlangsung selama 6 bulan. Jadi bayangkan, dengan luka seperti itu masih terus bertanding demi membela Jawa Timur. Kita sebagai anak Tuhan, apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Mari kita hidup dengan serius. Haleluya. Terus memberitakan firman dalam hidup kita. Terus bersyukur, Tuhan kita itu luar biasa. Haleluya. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Itu penting. Mari,
Sampai kalimat ini kita berhenti sebentar. Apakah kita selalu hidup dalam damai dengan setiap orang? Kita periksa dengan tetangga, bagaimana kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan siapapun juga yang kita jumpai, cara kita bicara ya. Saya memperhatikan di dalam kitab Rut itu bagaimana cara Boas berbicara dengan bawahannya. Haleluya. Boas kalau bicara dengan bawahannya, setiap kali dia datang untuk memeriksa pekerjaannya, dia selalu mengatakan Tuhan menyertaimu. Haleluya. Bagaimana hidup kita? Apakah kita terus mengeluarkan firman dalam hidup kita? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Di situ dikatakan bahwa kita ini adalah duta-duta Kristus yang membawa damai. Haleluya. Kita harus selalu membawa orang itu hidup dalam perdamaian dengan sesama, dengan Allah. Haleluya. Kita duta Kristus. Seorang duta itu pasti dijamin semuanya ya. Di sini kita belajar tentang terpelihara sempurna. Kalau duta saja dipelihara, dilindungi. Sebagai duta negara, mungkin duta Amerika membawa negara Amerika di Indonesia. Kalau kita duta Kristus, duta sorga, apakah kita membawa sorga, kerajaan sorga dimanapun kita berada? Haleluya. Kamu juga, ayat 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jadi kalau kita perlu negur, yang menjadi bagian kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Baca firman, dan firman itu akan tertanam dalam hidup kita, dan firman itu akan bekerja menjadi pola pikir kita, menjadi gaya hidup kita. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kita harus tahu, kalau yang tidak tertib kita tegur. Kalau ada orang yang tawar hati, kita harus tahu ngomongnya itu bagaimana. Kita harus punya hikmat. Kita sudah terima semuanya. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Kita terima hikmat, pengertian, kekuatan, semuanya kita terima. Di dalam Roma 5 ayat 5 kita menerima kasih Allah untuk kita bagikan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita menerima Roh Kudus, Roh Hikmat. Jadi kita bisa tahu, yang tidak tertib kita tegur, yang tawar hati kita hibur. Belalah mereka yang lemah. Kalau ada yang lemah, kita bela. Kita punya roh pengertian itu tadi, bisa membedakan. Haleluya. Dan selanjutnya dikatakan sabarlah terhadap semua orang. Sabar. Syukur itu kalau dipelajari dari ayat ke ayat, syukur itu artinya sabar ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, itu kita hubungkan dengan Roma 12 ayat 12, syukur itu artinya sabar. Dan untuk bisa bersyukur pun kita harus belajar. Itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Kita minta dari kekuatan dari Tuhan dan belajar firman, ada di dalam Mazmur 119 ayat 7. Itu belajar bersyukur. Haleluya. Semuanya belajar. Sebab itu baca firman. Firman ini lengkap ya, masih ingat ya. Semuanya ada 773.692 kata yang menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Kita baca firman, firman ini luar biasa. Saat kita baca, usahakanlah senantiasa yang baik. Kita simpan firman itu. Dan firman itu bekerja. Dan kita bisa beroleh kekuatan untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Haleluya. Kita terus ya, sampai di mana kita tumbuh,
kita terus bertumbuh. Jadi kalau kita melihat anak yang tumbuh dari bayi, tumbuh dewasa, kita senang. Tetapi yang lebih lagi kalau tumbuh kerohaniannya ya, saya melihat anak, mantu, cucu ya semuanya bertumbuh secara jasmani, bertumbuh secara rohani, itu yang paling penting. Haleluya. Tumbuh takut akan Tuhan. Dan kalau orang yang takut akan Tuhan, semuanya akan terpelihara sempurna. Tuhan kita itu luar biasa. Mungkin saya orang tua jauh dari anak-anak, saya tidak bisa menolong banyak. Saya berdoa buat mereka. Haleluya. Dan waktu saya siapkan firman ini, saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Pemeliharaanmu sempurna, terpelihara sempurna. Bahkan yang kita nggak tahu Tuhan sudah melihara. Sering saya katakan kita bisa duduk, padahal bumi kita ini sedang berputar mengelilingi matahari, tapi kita bisa duduk tenang. Itu semua adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah ini 16, 17, 18 ini kita hafalkan yang bersukacitalah senantiasa. Ini keinginan Tuhan. Ada yang tanya sama saya ya, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk dalam pengangkatan. Haleluya. Bagaimana menjalani hidup ini? Waktu saya berdoa, saya katakan, tidak sulit menjalani hidup. Tuhan cuma pengen kita bersukacita, berdoa dan bersyukur. Kita kalau lihat anak-anak kita, kalau anak-anak kita sedih, kita juga ikut sedih. Sebagai orang tua kita cepat bisa tahu ya, kalau anak-anak mungkin lagi sedih, ada masalah, kita berdoa. Dan sebagai orang tua kita juga pengen anak-anak itu bersukacita. Di sini Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa. Saat firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa bersukacita. Haleluya. Bersukacita. Di dalam Roma 5 ayat 1-11 itu judulnya mestinya adalah Faith Brings Joy. Iman itu membawa sukacita. Jadi bagaimana kita bersukacita? Kalau kita terus hidup dengan iman. Haleluya. Bahkan iman itu pun juga anugerah. Jadi kita terus bersyukur Tuhan kita itu luar biasa. Kalau sudah selesai sampai Wahyu, mulai Kejadian lagi saya melihat Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tetapi banyak manusia yang tidak sadar bagaimana Tuhan menyiapkan semuanya. Sampai di Kejadian 6 ayat 12 di situ mereka menjalankan hidup. Haleluya. Padahal di dalam Kejadian 2 ayat 15 di situ dikatakan mengusahakan, memelihara taman, menjalani hidup. Semuanya sudah disiapkan. Haleluya. Kita harus terus taat, setia. Percaya, taat, setia itu satu kesatuan. Setia itu adalah terus percaya dan terus taat. Bahkan sampai pada tingkat taat tanpa tanya. Ya. Haleluya. Di dalam Yohanes 16 ayat 30 di situ dikatakan, sudah Tuhan engkau sudah tahu semuanya sehingga kami enggak perlu tanya lagi sama engkau. Kau sudah menyiapkan yang terbaik buat kita. Haleluya. Sampai Yohanes 16 ayat 33 di situ dikatakan jangan takut. Haleluya. Aku sudah mengalahkan dunia ini. Saat-saat ini mungkin ada di antara kita yang masih hidup dalam kebimbangan, kekhawatiran. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah. Karena firman Tuhan pagi ini mengatakan bahwa kita semua terpelihara sempurna. Kenapa kita bersukacita? Karena kita terpelihara sempurna. Sudah diatur Tuhan dengan sangat sempurna. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Ini kita belajar nomor 1 dulu ya. Tetaplah berdoa. Jadi terus berdoa. 1 hari 86.400 detik itu terus berdoa. Kalau tidur apa terus berdoa? Terus berdoa seperti nafas. Kalau kita tidur, nafas kita juga tidak berhenti. Jantung kita tidak berhenti. Terus berdoa, menyembah Tuhan. Naikkan doa. Kalau seseorang mengatakan, Bu Henry, saya sudah enggak kuat Bu Henry. Saya
hanya mengatakan, panggil Yesus, panggil Yesus. Haleluya. Saya akan doakan dan panggil nama Yesus. Papa saya terus mengajarkan kalau menghadapi sesuatu, panggil nama Yesus. Nama Yesus itu sangat berkuasa. Matius 1 ayat 21. Yesus pelepas dosa. Sampai ayat 23, dia menyertai. Di sini menyertai itu ternyata adalah melimpahkan kasih setia. Itu ada di Kejadian 39 ayat 21. Waktu saya baca itu saya bersyukur sama Tuhan. Ternyata menyertai itu tidak menyertai secara biasa. Menyertai itu adalah melimpahkan kasih setia. Saat itu ceritanya sampai Yusuf itu disayangi oleh kepala penjara karena Yusuf disertai. Yesus melimpahkan kasih setianya sampai kepala penjara pun menjadi sayang kepada Yusuf. Bagaimana hidup kita? Hidup yang sudah terpelihara sempurna kita lihat di dalam Ester 2 ayat 15. Bagaimana Ester itu sudah tidak perlu minta apa-apa lagi. Apa yang disarankan itu sudah cukup. Kita sering berdoa, Yesus, kasih karuniamu cukup bagiku. Haleluya. His grace is all we need. Hanya kasih karunia-Nya. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Di situ dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baru kemudian kasih Allah. Kenapa kok kasih karunia Tuhan Yesus Kristus disebut dulu? Saat kita menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita bisa menerima kasih Allah. Dan kemudian baru masuk ke dalam persekutuan Roh Kudus. Bayangkan, kita itu dilingkupi hadirat Allah. Disertai itu artinya dilingkupi hadirat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus melingkupi kita. Sesuatu yang luar biasa. Sebab itu dikatakan tadi 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita itu terpelihara sempurna. Haleluya. Sampai di 2 Yohanes 1 ayat 3. Di situ kita belajar grace, mercy, and peace. JMP. Grace, mercy, and peace. Anugerah, rahmat, damai. Terus menyertai kita. Haleluya. Tuhan kita itu luar biasa. Dia terus menyertai kita. Kalau ada anak Tuhan yang masih khawatir, masih suka bersungut-sungut, Yesus mengatakan apa? Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Allah Bapa mengatakan apa? Dengarkanlah. Dengarkanlah apa? Dengarkanlah firman. Baca firman. Baca firman. Baca firman. Tidak ada kunci yang lain. Haleluya. Di dalam firman nanti diingatkan Ibrani 12 ayat 3 di situ dikatakan, ingatlah selalu akan Dia supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Kenapa banyak anak Tuhan yang putus asa, lemah? Saat itu harus ingat firman, baca firman. Menghadapi apa yang kita hadapi, masuk kamar, berdoa, baca firman. Apa itu berdoa? Berdoa adalah menaikkan firman Allah. Artinya baca firman, naikkan firman Allah sebagai doa. Itu berdoa. Dan saat kita berbicara, kita harus berbicara menyampaikan firman Allah. Dan kalau saat kita diam, itu saatnya kita mendengarkan firman Allah. Kalau kita terus mendengarkan firman Allah, menyampaikan firman Allah, menaikkan firman Allah sebagai doa, kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Tiap bangun pagi kita akan mendengarkan kidung sorgawi yang terus menguatkan kita. Jadi orang tua, jangan jadi orang tua yang nganggur meskipun sudah tua, nggak bisa apa-apa. Harus berdoa, baca firman, berdoa buat anak-anaknya yang lagi bekerja, cucu yang sekolah. Haleluya. Kita pakai setiap waktu kita, jangan buang waktu sedetik pun. Kita sudah belajar nomor 8, pergunakanlah waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16.
terus dipergunakan waktunya. Haleluya. Jangan dibuang sedetik pun, kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Allah Bapa hanya minta kepada kita bersukacita, berdoa, bersyukur. Haleluya. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Di sini nubuat berbicara tentang firman. Mari perhatikan, sikap kita harus menghormati firman. Haleluya. Memelihara perhentian, terus ada hubungan dengan Tuhan dan menghormati kekudusan. Di dalam Imamat 26 ayat 2 di situ dikatakan memelihara perhentian, menghormati kekudusan. Apa artinya perhentian? Kita sudah sering belajar, perhentian itu artinya sepenuhnya pakai kekuatan Allah, tidak pakai kekuatan diri sendiri. Itu perhentian. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang baik adalah Roh Kudus. Setiap ketemu baik adalah Roh Kudus, artinya kita terus berjalan dengan Roh Kudus. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kemudian masuk ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini suatu pengharapan yang mulia. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Apa artinya ia setia? Dia setia artinya dia menggenapi semua firman-Nya. Yang bisa menggenapi firman hanya firman. Sebab itu kita terus baca firman dan dia menggenapi dengan cara yang luar biasa. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Haleluya. Mari kita sama-sama bersyukur kita sudah terpelihara sempurna. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Allah. Kita simpan dalam hati kita dan kita lakukan untuk senantiasa bersiap, berjaga, berdoa menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih sampai hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan di akhir zaman ini untuk boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh dihibur, dikuatkan, ditolong, haleluya, dan dipersiapkan untuk hidup suci, hidup kudus, haleluya, untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan saluran berkat firman Allah, kepakai sisa kehidupannya, semakin hari semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa.